Keris Empu Gandring sangat terkenal. Keris ini konon merupakan salah satu keris yang paling sakti yang pernah dibuat di tanah Jawa. Dan guys, pusaka ini konon dibuat khusus dari bongkahan batu meteor yang jatuh dari langit. Keris ini juga sangat bersejarah dalam berdirinya Kerajaan Singosari. Akibat kutukan dari pembuatnya, keris sakti ini justru memakan korban para pejabat Keraton Singosari, termasuk pemakainya yaitu Ken Arok. Keris ini dibuat oleh seorang empu sakti bernama Empu Gandring. Empu ini adalah pembuat keris paling sakti pada zamannya. Keris-keris buatannya terkenal akan keampuhan dan tuahnya. Keris Empu Gandring ini dibuat atas pesanan khusus dari Ken Arok yang meminta jadi dalam waktu 1 malam. Sebenarnya mustahil pekerjaan berat ini bisa dirampungkan oleh seorang empu. Sebilah keris biasanya dibuat 2 hingga 3 bulan. Namun dengan segenap kekuatan gaib dan kemampuan yang dimilikinya, Empu Gandring ini pun menyanggupinya. Sebelum membuat keris pesanan Ken Arok ini, Empu Gandring ini guys konon melakukan beberapa ritual. Di antaranya itu melakukan tirakat puasa dan berbagai ritual dan amalan khusus sebelum memilih bahan membuat keris tersebut agar keris tersebut bertuah. Empu Gandring kemudian memilih batu meteor yang jatuh dari langit sebagai bahan untuk kerisnya, sehingga memiliki aura yang tinggi. Setelah keris terbentuk, Empu Gandring mencelupkan keris yang masih panas ke dalam bisa ular. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka masa itu, Empu Gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris tersebut. Namun, belum lagi sarung tersebut selesai dibuat, Ken Arok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah 1 hari dan harus diambil. Kemudian Ken Arok menguji pusaka tersebut dan terakhir keris tersebut ditusukkannya pada Empu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji karena sarung keris itu belum selesai dibuat. Selebihnya bahkan dikatakan untuk menguji kemampuan keris tersebut melawan kekuatan supranatural si pembuat keris. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring ini kemudian mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta tumbal nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Dan dalam perjalanannya guys, keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit Kerajaan Singosari. Tunggul Ametung merupakan kepala daerah Tumapel yaitu Cikal Bakal Singosari yang saat itu masih menjadi bawahan dari Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Kertajaya dengan gelar Dandang Gendis. Tumapel sendiri adalah pecahan dari sebuah kerajaan besar yang dulunya adalah Kerajaan Jenggala yang dihancurkan Kediri, di mana kedua-keduanya awalnya adalah satu wilayah yang dipimpin oleh Airlangga. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik yaitu Ken Dedes. Ken Arok sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan ini adalah karena Ken Arok mendengar dari Brahmana Longgolawe bahwa barang siapa yang memperistrikan Dedes akan menjadi raja dunia. Sebelum Ken Arok ini menghabisi Tunggul Ametung, keris ini dipinjamkan kepada rekan kerjanya yang bernama Kebo Ijo yang tertarik dengan keris itu dan selalu dibawa kemana-mana untuk menarik perhatian umum. Bagi Ken Arok sendiri, peminjaman keris itu adalah siasat agar nanti yang dituduh menghabisi nyawa Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo
Dan ternyata guys, siasat Ken Arok ini berhasil dan hampir publik tumapel. Termasuk beberapa pejabat ini percaya bahwa Kebo Ijolah yang menjadi tersangka atas melenyapnya nyawa Tunggul Ametung. Ken Arok yang saat itu adalah menjadi orang kepercayaan dari Tunggul Ametung langsung menghabisi Kebo Ijo yang konon dengan keris pusaka itu. Setelah menghabisi nyawa Tunggul Ametung, Ken Arok ini langsung mengambil jabatannya dan langsung memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung dan memperluas pengaruh Tumapel hingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaan Kediri. Dan Ken Arok sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singosari. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, yaitu anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Anusapati yang diangkat anak oleh Ken Arok mengetahui semua kejadian itu dari ibunya, yaitu Ken Dedes, dan Anusapati ini bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya yang bernama Ki Pangalasan. Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Empu Gandring yang dikenal sebagai keris Empu Gandring. Melihat cacaran darah pada keris tersebut, dia merasa ketakutan. Terlebih-lebih terdengar suara gaib dari dalam keris tersebut yang meminta tumbal. Dia ingat kutukan Empu Gandring yang dibunuhnya dan serta-merta membantingnya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Dia bermaksud memusnahkannya, namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara itu, Anusapati dan Ki Pangalasan merancang pembunuhan tersebut dan tiba-tiba saja keris sakti Empu Gandring tersebut berada di tangan Anusapati. Kemudian Anusapati ini menyerahkan keris Empu Gandring tersebut kepada Ki Pangalasan yang ditugaskan untuk menghabisi Ken Arok. Dan tugas itu dilaksanakan guys, dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati ini kemudian menghabisi nyawa Ki Pangalasan dengan keris itu juga. Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Arok, tetapi tidak lama karena Toh Jaya, yaitu putra Ken Arok dari Ken Umang, akhirnya mengetahui kasus pembunuhan tersebut, dan Toh Jaya pun membalas dendam kepada Anusapati. Toh Jaya mengadakan acara sambung ayam kerajaan yang sangat digemari oleh Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Toh Jaya mengambil keris Empu Gandring dan langsung membunuhnya di tempat. Toh Jaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Toh Jaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Toh Jaya sendiri tidak lama memerintah. Muncul berbagai ketidakpuasan baik di kalangan rakyat dan bahkan kalangan elit istana yang merupakan keluarganya dan saudaranya sendiri. Di antaranya itu adalah Mahisa Campaka dan Dyah Lembutal. Ketidakpuasan dan intrik istana ini akhirnya berkobar menjadi hasil dikuasai. Tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singosari. Sejak terbunuhnya Toh Jaya, keris Empu Gandring ini dikabarkan menghilang dan tak tahu rimbanya. Beberapa sumber spiritual ini menyebutkan bahwasanya keris Empu Gandring ini tidak hilang, dalam arti hilang musnah, dan benar-benar tidak tahu keberadaannya. Di akhir hayatnya, di ujung keris buatannya sendiri, Empu Gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris itu akan menelan korban 7 turunan dari Ken Arok. Dalam sejarah ataupun legenda, ternyata ada 7 orang terbunuh oleh keris itu, yaitu Empu Gandring, si pembuat keris, kemudian Kebo Ijo, rekan Ken Arok, Tunggul Ametung, penguasa Tumapel saat itu, Ken
Arok, pendiri kerajaan Singosari. Ki Pengalasan, pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok. Anusapati, anak Ken Dedes yang memerintah Ki Pengalasan membunuh Ken Arok. Dan Toh Jaya, putra Ken Arok dari selirnya Ken Umang, tidak terbunuh oleh keris ini. Satu lagi yang terakhir adalah Ken Dedes yang mati oleh keris ini, dan kemudian keris ini diambil oleh Raja Jawa yang memiliki kesaktian sangat luar biasa. Dan untuk memusnahkan keris tersebut, sang raja ini membuang keris tersebut ke kawah Gunung Kelut yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur.